Sudah kan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Aran Septriandika, NPM 2040302070, yang dimana saya di sini akan mengsimulasikan percobaan 4, yaitu simulasi dengan menggunakan aplikasi yaitu PSIM dengan judul percobaan yaitu percobaan penyiaran setengah gelombang. Kemudian saya akan mendesain rangkaiannya, yang dimana rangkaian ini menggunakan pertama ialah power supply atau V inputnya, kemudian menggunakan power supply juga, dan juga ada VO nya atau V outputnya, dan resistor sebesar 12 ohm dan transistor dan gating. Berikut kita simak cara merangkainya. Pertama-tama kita akan memasukkan power supply-nya. Power supply di sini menggunakan power supply 2, V inputnya dengan V outputnya. Kemudian kita akan menambahkan power supply lagi sebesar 311 volt. Power supply itu ini. Dan kita tambahkan transistor. Oke, kemudian kita tambahkan resistor. Dan kita tambahkan ini gating block atau switch. Oke. Kemudian di sini tak lupa pula kita akan membalikan arah jalur pada transistor yang masuk ke gating. Kemudian di sini ada alat ukur, yaitu gate. Ini. Oke. Kemudian kita akan membuat jalur pada rangkaian. Oke, kemudian kita akan menghubungkan kaki resistornya.
Oke, setelah rangkaian telah selesai dirangkai, tak lupa pula kita akan memasukkan nilai-nilai pada setiap komponen. Di sini power supply-nya menggunakan tegangan 311 dengan frekuensi 50. Akan mengganti dengan VI. Ini VA. Ini gate. Di sini kita akan percobaan kali ini kita akan mencoba dengan switch pointnya, yaitu dengan 0 180. Resistornya bernilai 12 ohm. Oke, kemudian kita akan mencoba memasukkan simulator kontrolnya dengan nilai 0,04. Oke, kemudian kita run. Nah, di sini kita akan melihat gelombang pada gate-nya awal-awal. Dia menghasilkan apabila dia gelombangnya pertama lurus begini, kemudian turun ke bawah, itu adalah nilai on atau positifnya. Kemudian apabila dia ada cekungan ke bawah begini, kemudian lurus begini atau mengarah ke bawah, itu adalah sisi off atau negatifnya. Jadi dia memiliki jeda time-nya itu sekitar dari 0,01 hingga 0,02. Kita akan melihat grafik pada VI. VI ini menghasilkan tegangan yang menghasilkan gambar grafik seperti ini. Nah, kemudian ini dihasilkan adalah pada VO-nya. Hasilkan ini. Bisa dijeda kan ya? Tidak bisa. Bisa. Kayak mana? Ini. Ya. Nanti bisa dianu lagi. Bisa. Boleh sih. Oke, kita lanjutkan di sini. Mohon maaf, saya salah memasukkan nilai pada switching point-nya. Yang dimana awal-awal saya masukin adalah 0. Di sini saya akan memakai nilainya yaitu 10. Kemudian kita akan mencoba rangkaiannya.
Nah, dimana nilai pada VO itu dapat disimpulkan saat sinyal berada di posisi positif di SCR, maka dapat akan aktif pada negatif, akan terpotong mati. Begitu juga pada tegangan outputnya, dia akan mengikuti bentuk sinyal sinusoidanya saat positif, dia akan aktif saat negatifnya terpotong. Untuk nilai RMS-nya kita bisa lihat nilai RMS-nya di sini. Nilai gate-nya itu 6,87 dan VI-nya adalah 2,19 dan nilai pada VO-nya itu 1,55. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan rangkaiannya. Ya, kita akan menambahkan nilai pada gating, yaitu nilainya adalah 170/180. Oke, kita rubah. Yang awalnya 10 kita ubah jadi 170/80. Oke. Kita akan kayak kapasitor kan? 170 belum ya? Oke, kita akan berun. Nah, jadi di sini menghasilkan ada sudut penyalaannya pada hasil grafik pada VO. Yang dimana gate-nya ini akan sudut penyalaannya akan semakin kecil, dan dapat dilihat Vout-nya. Ini Vout semakin menurun dari pin-nya itu 220 volt. Oke, kemudian kita akan melanjutkan rangkaian dengan menggunakan kapasitor yaitu tabel 2 percobaan dengan kapasitor, yang dimana kita akan menguji nilai pada kapasitor, yaitu yang pertama-tama yaitu 2200 mikrofarad. Kemudian kita akan masukkan nilai pada kapasitornya 2200 mikro. Oke. Jadi kita akan mencoba di sini saya memakai switch point-nya itu 90/180. Kemudian kita akan mencoba hasil dari grafik tersebut. Dapat disimpulkan di sini ialah Vout yang aktif sesuai dengan sinyal yang dibuat, yaitu 90. Dan pada RMS-nya kita bisa lihat RMS di sini ialah Vout-nya lebih kurang lebih dengan pin-nya, yaitu 2,17 dengan 220. Oke, kemudian kita akan menguji dengan pada ukuran kapasitor, yaitu 330 milifarad. Oke, kita rubah.
330 mili. Oke, kita akan mengujinya. Oke, kasih link ya. Oke, dimana ini adalah grafik yang dihasilkan pada rangkaian yang menggunakan nilai pada kapasitor yaitu 330 mili. Dan di sini pada Vout-nya sinyalnya sudah membentuk VDC untuk tegangan sudah waktunya untuk mengecil atau sudah hilang pada RMS. Vout-nya sudah semakin besar yaitu 290. Vout-nya itu 290. Oke. Oke, kita akan melanjutkan rangkaian pada percobaan, yaitu percobaan penyara gelombang penuh. Ini adalah gambar pada rangkaiannya. Yang dimana saya sebelumnya sudah merangkai rangkaian tersebut terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai pada komponen-komponen pada rangkaian. Power supply-nya ini menggunakan frekuensi 50 dengan tegangan 311 volt. Kemudian di sini nilai pada resistor yaitu 12 ohm. Kemudian di sini ada gate 1, gate 2 dengan gate 3 dan gate 4. Di sini gate 1 dengan gate 4 itu masing-masing memiliki nilai 45 per 180 derajat. Maka kita akan memasukkan nilai gate 1 dengan gate 4 yaitu 45,180 derajat. Oke, kemudian kita akan melihat model lagi. Di sini gate 2 dan gate 3-nya bernilai 180 per 160 derajat. Kita akan memasukkan nilai tersebut. Gate 2 180 180. Oke, di sini saya sudah memasukkan tersebut. Kemudian di sini saya akan menguji pada rangkaiannya. Kita akan merun rangkaian tersebut. Mana cuk? Ini kan? Di sini kita akan melihat pada saat positif yang aktif gate 1 dan 4 itu, gate 1 ini dan gate 4 yang ini
yang aktif. Maksudnya gate 1 dengan gate 4 ini adalah yang aktifnya. Sedangkan gate 2 sama gate 3-nya dengan posisi mati atau negatif atau off. Nah, dan pada Vout-nya ini Vout sudut penyalaannya itu ada pada posisi 45. Dan pada sisi negatifnya yang aktif pada SCR 2 dan 3. Sedangkan gate 1 dan 4 mati. Maka defaultnya juga aktif sesuai sudut penyalaannya, yaitu 180/360 derajat. Tegangan output yang sudah membentuk gelombang penuh. Ini kita lihat PRMS-nya. Di sini PRMS-nya gate 2 dan dengan gate 3 itu bernilai sama, dan gate 1 dan gate 4-nya itu bernilai sama. Oke, kita akan lanjut ke rangkaian selanjutnya yang menggunakan nilai pada gate, yaitu 0, gate 1 dan gate 4 bernilai 0, 180. Gate 1 ini menggunakan nilai yaitu 0/180. Gate 4 180 0 180. Oke, kita lihat lagi di sini nilai pada gate 2 dan 3 itu 180/360. Ini koma kan dia? Ini koma kan? Spasi itu 180 360. Spasi kan? Oke, di sini sudah benar. Kemudian kita akan mencoba merankannya. Nah, di sini terlihat saat gate 1 aktif, ini gate 1 aktif dari atas ke bawah aktif, maka gate 4 juga aktif. Nah, gate 4 juga aktif, yang dimana gate 1 dengan gate 4 ini sama-sama aktif. Dan untuk sudut penyalaan itu mulai dari 0 sampai 180, dan sinyal kedua dari 180 sampai ke 360. Saat sudut penyalaan aktif, maka nilai VIN dan Vout-nya sama, yaitu 2,1. Ini mana nilai pada RMS-nya ini VIN dan Vout-nya bernilai sama, yaitu 2,1. Nanti ini videonya tersambung deh. Oke, mantap. Oke, di sini saya akan melanjutkan merangkai pada percobaan tabel 4, yaitu menggunakan kapasitor, yang dimana sebelumnya saya telah mensimulasikan percobaan tanpa kapasitor. Kemudian di sini saya akan menjelaskan simulasi dengan kapasitor, yang dimana gate 1 dengan gate 4 menggunakan sudut penyalaan yaitu 0 sampai 180 derajat, dan sudut dan gate 2 dan 4, 2 dan 3 menggunakan 180/360 derajat, yang dimana dengan nilai kapasitor 330 milifarad. Nah, di sini saya akan menghubungkan kapasitor ke rangkaian dengan nilai 330 mili. Oke, di sini saya akan run.
Nah, di sini telah mendapatkan grafik pada rangkaian percobaan menggunakan kapasitor, di mana bentuk gelombangnya menunjukkan Vout-nya sudah tidak ada. Vout-nya ini dengan sampai steady state, dengan sampai lurus, dia tidak ada mendapatkan apa-apa. Dan pada RMS-nya, voltnya, kita melihatkan RMS-nya, tegangan pada lebih besar dari VIN-nya. Dapat disimpulkan sudah sudut nyalanya mempengaruhi pengaktifan gelombang, dan besaran jumlah sudut semakin besar range, maka voltnya semakin besar. Sedangkan kapasitor mempengaruhi V variac, semakin besar nilai kapasitasnya maka variac semakin kecil. Oke guys. Oke, kemudian di sini saya akan melanjutkan rangkaian tersebut. Dengan judul percobaan boost converter, yang dimana saya telah merangkai sebelumnya. Di sini power supply-nya menggunakan 12 volt. Kemudian induktornya menggunakan 0,6, dan ini ada dioda. Kemudian ini ada resistor menggunakan tahanan yaitu 57,6 ohm. Ini adalah kapasitor menggunakan 15 farad. Ini adalah square wave voltage, yang dimana saya menggunakan 62.500 frekuensinya, dengan duty cycle awal-awal yaitu 0. Oke, kita akan, kemudian di sini adalah simulator kontrolnya. Saya menggunakan total time-nya yaitu 2. Oke, kita akan merun rangkaian tersebut. Oke, kita masukkan nah, yang dimana nilai pada D itu menunjukkan nilainya adalah 0. Kemudian ini V-in atau tegangan masuknya yaitu 12 volt. Kemudian ini adalah Vout-nya. Vout ini adalah yang dimana nilai Vout ini naik dari 0 sampai 12 volt. Kemudian pas di 12 voltnya, kemudian dia akan menghasilkan grafik yaitu steady state di 12 voltnya. Oke, kemudian kita akan melanjutkan rangkaian tersebut, yaitu menggunakan duty cycle-nya yaitu 90%. Oke, kita akan merubah duty cycle-nya ke 90%. 90% itu adalah 0,9. Oke, kita akan merun. Nah, di sini nilai pada D itu menghasilkan nilai yang sangat besar atau berisi. Kemudian V-in-nya ini
dia akan tidak akan bergerak pada 12 volt, dia akan stuck di 12 volt. Kemudian Vout ini adalah dia akan naik di mana cok, nggak bisa cok, dia kan menghasilkan dari 0 akan naik sampai ke 80. Oke, kemudian di sini kita masuk ke percobaan buck converter. Kita akan merubah rangkaiannya sedikit. Yang dimana ini kita hapus dulu. Ini kita pindahkan ke atas. Hapus. Kita hapus. Kita pindahkan induktornya. Itu di sini. Oke, kita akan melanjutkan. Di sini tegangan power supply-nya itu 12 volt tetap. Kemudian nilai pada induktornya yaitu 0,023328 Henry. 0, 0,0233 28 Henry. Masukin. Oke, di sini. Kemudian nilai tahanan pada resistornya itu 11,664. 11,664. Oke, kemudian di sini nilai pada kapasitornya 1, 2, 3, 4, 5. 0,234 0,214 Farad. Oke.
Nah, di sini saya akan menggunakan 50.000 frekuensinya. Dengan data cycle-nya awal-awal yaitu 0. Oke, kita akan merun. Timesnya Hah? Berapa? 0,0. Jadi saya menggunakan total time-nya 0,04. Oke, kita akan merun. Lucu. Hmm, Oh, di sini saya salah memasukkan nilai pada frekuensinya, yang dimana saya menggunakan frekuensi itu 5000. Oke. Hah? Oke, kita akan melanjutkan rangkaian saya. Tadi ada sedikit permasalahan di IGBT-nya, yang dimana apabila di run dia tidak akan muncul. Dan saya telah ubah. Di sini data cycle-nya saya menggunakan 0 dan frekuensinya itu 5000. Kemudian kita akan merun rangkaiannya. Nah, kalau 0 tuh gini kan, Ki? Nah, yang dimana nilai pada D akan tetap mendapatkan nilai 0 karena data cycle-nya dia menggunakan nilai 0 juga. Kemudian tegangan inputnya yaitu 12 volt akan tetap menghasilkan 12 volt. Kemudian ini adalah Vout-nya. Nah, Vout-nya ini dia akan menghasilkan nilai di atas 0,012. Oke, kita akan merubah data cycle-nya yang awalnya 0, kemudian kita rubah menjadi 100 ya, 100% ya. 90%. Kita akan merubah jadi 90%. Oke. Nah, ini kita run. Nah, yang di sini D-nya ini mengikuti menghasilkan nilai 1 karena saya memasukkan nilai apa tadi itu, data cycle-nya itu 90%. Ini menghasilkan grafik seperti ini. Kemudian P inputnya tetap 12 volt. Dan tegangan outputnya ini sekitar 0,4 atau 0,5 tegangannya. Dia akan naik dari 0, kemudian 10 lebih, maka dia akan steady state. Oke.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan?